semuanya, balik lagi sama aku Kalalan. Kali ini aku mau ajak kalian jalan-jalan ke salah satu hotel di Dago, yaitu Intercontinental Dago Pakar Bandung. Dulu aku juga udah pernah review Intercon yang ada di Pondok Indah, yang sebenarnya menurut aku itu lebih cocok untuk bisnis trip sih dibandingkan untuk liburan keluarga. Aku mau cobain yang di Bandung karena katanya ini lebih family friendly gitu. Tapi ada tapinya nih, karena budgetnya terbatas. Untuk video kali ini aku nginep di kamar yang rate-nya paling murah. Biasanya yang aku lihat di YouTube itu rata-rata banyak yang nge-review kamar premier yang memang view-nya bagus banget, karena mungkin dia lokasinya ada di atas gitu ya. Jadi view-nya tuh bisa bener-bener melihat dari ujung ke ujung gitu. Nah, tapi aku cari nih review kamar klasik kok nggak nemu gitu. Jadi kalau kalian mau nginep di sini dan booking kamar tipe terendah, kalian bisa nonton review aku dulu dan kalian nanti bisa menilai ya, nanti kira-kira worth it atau enggak. Dan ini kita udah mau sampai ke Interconnya dan memang lewatin kayak area perumahan ya ini ya. Ya, yang menurut aku kesan pertama, pas pertama kali aku lihat ini kayak asri banget gitu, hijau-hijau di kanan kiri. Mungkin teman-teman ada yang tinggal di daerah sini, ini bisa sharing sedikit apakah ini perumahan atau apa, karena aku ngerasa area ini tuh kayak dikelola dengan baik gitu loh, rasanya tuh kayak beda sama jalanan pada umumnya. Anyway, itu tadi intermezzo sedikit, ini udah nyampe ke area Interconnya, lagi mau security check dulu. Dan ini aku nginep di Jumat ke Sabtu, jadi mungkin gak seramai kalau lagi weekend ya teman-teman. Dan pas aku Jumatnya itu juga bukan long weekend atau libur sekolah, jadi memang ya hari biasa gitu, jadi memang cenderung lebih sepi. Untuk parkiran, di sini tuh parkirannya luas banget, sampai ada satu area parkiran yang dipakai untuk ATV, nanti di akhir video aku tunjukin. Dan feeling aku sih karena mereka ada ballroom ya, dan biasa dipakai untuk wedding, jadi untuk bisa mengakomodir tamu wedding plus tamu hotel, jadi mereka emang bikin parkiran yang dari ujung ke ujung. Tapi ya PR-nya outdoor semua sih, jadi kalau hujan ya udah jauh dan pakai payung gitu. Tapi harusnya ada buggy car sih, kemarin aku pakai buggy car waktu pas nemenin anak-anak main ATV di ujung parkiran gitu. Jadi semestinya kalau memang parkiran lagi penuh banget dan kalian kedapetan parkir di ujung, semoga sih ya bisa-bisa aja panggil buggy car untuk minta tolong jemput gitu. Dan ini kita udah mau masuk lobbynya. Aku mau check-in dulu di sini. Kebetulan aku itu nyampe sekitar jam 4 sore. Jadi memang kamarnya udah ready gitu. Biasanya kan memang check-in time itu sekitar jam 2, jam 3. Biasanya sebelum itu kan kamar belum ready ya. Ini karena emang udah datengnya sore, jadi alhamdulillah kamar udah siap. Dan tapi kalaupun kalian memang harus menunggu, gak usah khawatir karena ini lobbynya tuh luas banget, banyak tempat kursi juga. Dan kalian bisa duduk-duduk di sini sambil menikmati view-nya yang cantik ini. Ada kolam renang dan juga tamannya si Intercon. Tuh ya, luas banget kan, luas dan megah gitu. Dan untuk welcome drinknya ini ada nyempil di sini, kalian bisa ambil sendiri kayaknya. Aku lupa deh dulu itu waktu pas aku di sana tuh disajikan gitu atau enggak, aku lupa sih. Dan ini juga ada Mas Faisal yang berinisiatif untuk ngejelasin ke aku kegiatan anak-anaknya apa aja di sini, jamnya dan lokasinya juga. Dan ini juga ada yang si maskotnya Intercon ya, si Tutu dan Titi ini. Terus kebetulan pas aku nginep di sana, si Kids Clubnya yang dekat kolam renang itu lagi direnovasi. Jadi Kids Clubnya pindah ke sini. Mungkin nanti pas kalian mau nginep di sini, ini lokasi-lokasinya udah berubah lagi nih tempat-tempatnya. Ini juga ada cake shop gitu, lumayan kalau kalian mau nyemil-nyemil. Dan ini Kids Club dadakan yang tadi aku bilang. Menurut aku sih ini lebih cocok untuk toddler sih, kayak untuk anak-anakku umur 8 sama 5 tahun tuh udah nggak tertarik udah gitu karena dia sempit banget kan areanya. Lanjut, ini sekarang aku mau ke kamar. Nah, akses ke kamarnya itu memang agak PR. Jadi dari lobby aku harus ke lantai 5, dari lantai 5 aku harus naik lift lagi pakai kartu, pakai akses cardnya itu untuk ke lantai 1.
Jadi untuk akses emang agak PR ya teman-teman ya. Jadi kita harus ngelewatin 2 kali itu pindah-pindah lantai. Dan ini kamarnya di 107. Menurut aku kamarnya cukup besar, dia nggak yang sempit sumpek gitu. Terus untuk bednya kalian bisa pilih king size bed atau twin size bed. Terus dapat juga 4 bantal. Untuk bednya empuk dan untuk bedsheetnya juga bersih, nggak ada noda-noda, nggak ada bau aneh-aneh ya, standar hotel bintang 5 lah ya teman-teman. Dan di sebelah bednya itu ada lemari yang kebuka itu. Nah itu adalah tempat untuk kopi sama tehnya di sini. Tuh, jadi semuanya di sini sama air mineralnya juga ditaruh di sini, dan di sebelahnya itu juga ada minibar. Jadi mungkin biar ini kali ya, mungkin biar rapih, jadi semuanya tertutup. Tapi kalau misalnya ini di meja yang agak di bawah gitu, lebih ada fungsinya sih. Jadi kita bisa naruh barang-barang atau makanan di atasnya kan. Kalau kayak gitu kan kita nggak bisa naruh apa-apa lagi di atasnya gitu sih. Terus di sisi sananya itu ada TV, ada kamar mandi, dan juga ada walk-in closet. Nah ini tempat untuk kita naruh-naruh koper lah ya, barang-barang, baju dan lain-lain. Lanjut, setelah ini ada kamar mandi. Jujur ini kamar mandinya aku nggak suka karena nuansanya gelap banget. Dari lantai itu hitam, dinding juga pakai abu tua, jadi vibe-nya tuh kayak gelap gitu, dan aku tuh nggak suka kamar mandi gelap. Tapi lagi ya, balik lagi, ini kan preferensi gitu, ini kan menurut aku, pendapat aku, tapi kan ini tidak mengurangi kenyamanan. Kalau dari segi kebersihan itu semua oke, nggak ada masalah, amenities juga lengkap. Walaupun ya memang amenitiesnya itu belum dapet sabun sama sampo yang refill gitu, yang pump gitu loh. Jadi dapetnya yang refill kecil-kecil aja. Terus ini shower aku sempat bermasalah, jadi hand showernya tuh nggak bisa dipakai. Aku langsung telepon operator, dan operatornya tuh gecep banget juga. Langsung panggil teknisinya juga nggak lama datang dan nggak lama selesaiin masalahnya. Ini aku 2 jempol banget nih, 4 jempol deh. 4 jempol nih untuk operator dan teknisinya. Dari segi kerjasamanya mereka antar staff itu oke banget. Lanjut, ini kita mau jalan-jalan. Di lantai 1 ini ada mainan anak-anak, tapi berbayar, dan bayarnya itu harus pakai koin, dan koinnya itu harus ngambil di resepsionis kalau nggak salah. Ini menurut aku agak merepotkan karena kayak harus naik lagi ke atas, terus habis itu nanti ke bawah lagi baru main di sini. Cuma mungkin bisa ada solusi yang lebih efisien lah dari segi waktu gitu. Terus tadi juga ada table hockey game, itu juga kita harus beli koinnya untuk bisa main. Menurutku sih untuk sekelas hotel bintang 5, pilihan permainan yang berbayar itu agak lumayan ya, karena nggak cuma 2 itu tadi, nanti akan ada beberapa permainan yang berbayar juga gitu. Udah gitu belinya kan, beli koinnya itu loh kan butuh effort ya jalannya ke lobbynya itu. Terus ini sebelum ke kolam renang, ini ada kayak kandang burung, lumayan lah ya, ada pemandangan binatang, walaupun kita nggak bisa kasih makan, tapi lumayan lah ya, menyegarkan mata anak-anak. Dan ini ke kolam renangnya. Kolam renangnya itu ada 2 bagian, 1 main poolnya dan 1 kids pool. Tuh, dan ini yang tadi awal video aku ceritain, tuh di sebelah kiri itu sebenarnya ada kids clubnya, tapi pas aku kesana itu lagi direnovasi. Ini untuk kids poolnya 0,5 meter, jadi lebih untuk baby ya. Anak-anak aku sih lebih suka main di main poolnya. Untuk main poolnya itu kedalamannya 1,5. View-nya itu bagus ya, view-nya taman, dan juga kalau dari segi airnya itu lumayan lah, nggak terlalu dingin tapi dia nggak yang hangat banget juga. Dan untuk malamnya kita cari makan di sekitaran hotel, dapet warung Lela nih. Karena reviewnya agak lumayan dan nggak terlalu jauh dari hotel, jadi kita kesini. Tapi sayangnya pas kita kesini itu mati lampu total, bener-bener gelap gulita. Jadinya handphonenya nggak bisa dipakai untuk videoin makanannya, tapi handphonenya dipakai untuk dijadiin center. Nah karena kayak kurang puas experience makan malamnya, jadi kita ke Cibadak ya? Iya, yang inilah yang ada food streetnya ini.
Tapi pas nyampe sana, itu kita nggak dapet parkiran. Padahal ini tuh kita malam Sabtu, aku nggak ngebayangin kalau misalnya malam Minggu itu serame apa. Dan itu nggak dapet parkiran, bener-bener dari ujung ke ujung penuh. Akhirnya ya udah, kita cuman ngelewatin lorong ini aja dan akhirnya memutuskan untuk pulang. Kebesokan paginya, abis kita berenang, saatnya kita breakfast. Untuk breakfastnya ini di area pertama ini ada bakery cake, pokoknya yang manis-manis. Ada waffle, ada pancake, ada Ali juga. Tuh ya kan? Ya, Ali, terus ada bread pudding, ada sereal. Terus abis itu di sebelah sini ada chill juice dan juga ada fresh juice. Tuh ada fresh juice barnya gitu. Lalu kita bisa pesan bandrek, bajigur, terus dan jamu-jamu juga lumayan lengkap. Di sini ada western cornernya, di sebelahnya itu ada mie tek-tek, kita bisa request mau kuah, mau goreng. Terus di sini juga ada sambal corner, dimana kalau misalnya ada sambal itu pasti ada makanan tradisionalnya atau makanan lokalnya. Jadi di sini masakan-masakan Indonesianya ada di sini dan menurutku rasanya enak-enak. Jadi bisa dibilang mereka itu berani bumbu ya, jadi nggak yang asal-asalan bikinnya. Dan untuk variasinya memang sebenarnya dia nggak gitu banyak sih dibandingkan hotel bintang 5 lainnya, tapi enak semua. Sama kayak di Intercon Jakarta juga sama sih, dia variasinya nggak gitu banyak tapi enak semua gitu. Dan ini untuk bagian manis-manisnya ada roti dan donat. Terus ini juga ada roti yang bisa diisi-isi gitu sesuai request, aku lupa deh namanya apa. Terus tadi ada bagian bubur dan ini ada yogurt, buah, sushi, salad, cukup lah ya. Dan ini juga ada tutu dan titinya, lumayan lah ya menghibur anak-anak. Feeling aku sih mereka cuman ada di weekend ya. Ini kan aku nginep Jumat ke Sabtu dan breakfastnya di Sabtu pagi, jadi mereka ada. Overall untuk breakfastnya menurut aku oke banget. Dari segi fasilitasnya, dari segi staffnya, dari segi rasa makanannya, dari segi kebersihannya itu oke banget. Staffnya juga pada gercep-gercep semua. Terus ini area luar breakfastnya, kalau misalnya kalian mau sambil menikmati pandangan, nah kalian bisa duduk di outdoornya. Dan ini kita mau ke tamannya. Jadi tamannya itu baru buka di jam 9 kalau nggak salah. Kalau di sisi kanan-kanan ini villa. Jadi kalau misalnya kalian nginep di villa, nah di sini nih tuh villanya ada dari 1 sampai 22. Berarti ada 22 unit villa ya di sini. Terus sekarang kita mau masuk ke tamannya nih. Tamannya itu karena baru buka jam 9, jadi kita berenang dulu, breakfast dulu, baru deh ke Tutu Titi Gardennya. Nah baru di sini permainannya itu gratis. Ini ada beanbag. Sebenarnya aku agak bingung sih ini gunanya buat apa. Karena biasanya kalau ada beanbag gitu di depannya ada layar buat kita nonton, tapi ini nggak ada apa-apa. Jadi asumsiku itu untuk tempat orang tua menunggu aja. Dan di sini ada game kayak gini sih, lebih kayak apa ya? Ya lumayan sih bisa spending time sama keluarga, main seru-seruan di sini. Tuh, terus juga ada ini apa sih, balon perosotan itu. Terus habis itu bisa sewa, bisa pinjem juga nih untuk raket badminton dan gratis. Nah nggak jauh dari situ ada playground lagi sebenarnya teman-teman, tapi ini tuh berbayar. Jadi ada flying fox, ada perosotan yang ada bola-bolanya itu, dan juga ada wall climbing, dan juga ada virtual reality, dan semuanya itu berbayar. Feeling aku karena mereka ini pakai third party sih, jadi ya mau nggak mau berbayar. Tapi ya udah, jadi kalian bisa menilai sendiri apakah kalau dihitung-hitung dengan semua kegiatannya worth it atau enggak untuk nginep di sini. Karena jujur aku pun pernah nginep di hotel bintang 4 bahkan, tapi hampir semuanya itu free, bahkan virtual reality-nya pun juga free. Anyway, ini sekarang kita mau naik Bagikar buat naik ATV. Nah, jadi ATV-nya itu ada di ujung parkiran. Jadi memang kita butuh naik Bagikar ini.
Jadi kalau misalnya teman-teman kayak yang aku ceritain di awal, kalau misalnya parkirannya jauh, nah bisa nih pakai ini. Untuk ATV-nya lagi-lagi mereka pakai third party, jadi harganya juga agak lumayan. Tapi memang wajar sih kalau ATV biasanya rata-rata untuk beberapa hotel juga berbayar ya. Terus ini kita ngisi form dulu. Terus ya udah, area yang kita puterin cuman di sini aja sih. Mondar-mandir itu kan ada batasnya tuh. Nah, cuman di area sini aja. Gitu deh, teman-teman. Terus nanti pas kita udah mau selesai, nanti staff dari ATV itu akan infoin ke pihak hotel, nanti pihak hotel yang bisa jemput sih. Deket sini juga ada kuda. Kudanya pun juga berbayar ke bapaknya langsung. Overall menurut aku hotel ini memang bagusnya kalau kalian ambil premier room sih. Jadi kalian bisa menikmati kamarnya, view-nya juga bagus kan ya. Dan tapi untuk dari segi ramah anaknya, kalian tadi bisa lihat sendiri ya kalau kegiatan anak-anaknya ada lumayan beberapa yang berbayar. Sejujurnya sih kalau kalian mencari yang bener-bener kids friendly, banyak opsi hotel lain di Bandung. Tapi kalau kalian mau kesini untuk honeymoon, anniversary, baby moon, atau sekedar mau chill aja cari suasana baru, ini hotelnya oke kok dari segi kenyamanan, fasilitasnya, terus staff-staffnya semua juga ramah. Sekian review dari aku, semoga ngebantu untuk kalian yang lagi cari tempat hotel baru ya. Sampai ketemu di video berikutnya, dadah.